Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu nama saya Lailatul Rahma dari kelas 7 Cisore. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil proposal saya, yaitu dengan yang berjudul penggunaan metode contextual teacher learning terhadap kemampuan membaca siswa menggunakan media buku cerita bergambar di SDN-SKD. Untuk dosen pembimbing saya yang pertama itu ada Dr. Asrin MPD. Untuk dosen pembimbing kedua saya Muhammad Tahir SPD MSN. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan dari bab 1 saya. Untuk pertama ada latar belakang rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat lingkup penelitian, yang kelima manfaat penelitian, yang keenam ruang lingkup penelitian, dan yang terakhir definisi operasional. Langsung saja saya akan menyampaikan isi dari bab 1 saya, yaitu pertama latar belakang. Membaca bukan hanya kegiatan memandangi lambang-lambang tertulis semata, tetapi berupaya mengubah lambang-lambang yang dilihatnya itu menjadi lambang-lambang yang bermakna baginya, yang diungkapkan dalam bahasa lisan parallelogram meaning. Kemampuan ini sangat penting karena dengan membaca seorang akan memperoleh pengetahuan yang luas tentang apa yang dibacanya. Berikutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penggunaan media buku cerita bergambar terhadap kemampuan membaca cerita siswa kelas 5 SDN-SKD tahun ajaran 2021 sampai 2022. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan media buku cerita bergambar terhadap kemampuan membaca cerita siswa SDN-SKD tahun ajaran 2021 sampai 2022. Berikutnya lingkup penelitian. Yang pertama, subjek penelitian pada penelitian adalah guru SDN-SKD. Yang kedua, penelitian berfokus pada kemampuan membaca cerita siswa menggunakan media buku cerita bergambar. Yang berikutnya manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dalam menambah pengetahuan dalam bidang pendidikan. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu yang pertama bagi guru, yang kedua bagi peserta didik, yang ketiga bagi peneliti. Untuk bagi guru di sini, guru mengetahui sejauh mana perkembangan membaca siswa. Selain perkembangan membaca siswa, bagaimana sih sejauh mana siswa bisa membaca, sejauh mana siswa bisa membaca cerita. Dan yang kedua bagi peserta didik. Yang kedua bagi peserta didik, pembelajaran dengan menggunakan media buku cerita bergambar dapat memberikan pengalaman baru bagi anak karena dapat diaplikasikan dengan berbagai aktivitas pembelajaran seperti teks, mencermati gambar cerita. Dengan adanya buku cerita bergambar ini, tentu anak akan lebih merasa senang dan dapat memahami isi cerita. Dengan menggunakan media buku cerita bergambar, anak dapat lebih memahami kata atau tulisan, berminat membaca, dan kemampuan membaca semakin baik. Dan yang terakhir bagi peneliti, sebagai bahan untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan keterampilan peneliti, serta sebagai bahan penyesuaian studi. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan membaca cerita siswa dengan menggunakan media buku cerita bergambar. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 5 di SDN-SKD. Berikutnya, definisi operasional. Media buku cerita bergambar merupakan suatu media yang perlu dikembangkan dalam meningkatkan keterampilan membaca pada anak usia dini. Berbicara mengenai penggunaan media buku cerita bergambar, hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan anak didik dalam membaca dan menguasai kosakata. Cerita bergambar adalah buku yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata, di mana gambar dan kata-kata tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling bergantungan agar menjadi sebuah kesatuan cerita. Digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai tempat yang berbeda atau waktu yang berbeda. Membaca merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi. Kepandaian membaca pada umumnya diperoleh dari sekolah. Kepandaian membaca ini merupakan suatu keterampilan yang sangat unik serta berperan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan untuk alat komunikasi bagi kehidupan setiap manusia. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka.
Itu ada pengertian metode kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab tulisan, ramah, terbuka, dan negosiasi yang terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa, daily life modeling, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan, motivasi belajar muncul, dan pikiran siswa menjadi konkret, dan suasana menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah aktivitas siswa melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat, dan pengembangan kemampuan sosialisasi. Yang berikutnya, konsep dasar strategi pembelajaran kontekstual. Contextual teaching and learning adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Pengertian kemampuan Gordon dan Mulyasa mengartikan kemampuan adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Kompetensi yang ada dalam pribadi setiap individu tersebut yang membuat seorang mampu melakukan suatu tindakan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Kemampuan pada umumnya dapat diukur melalui sebuah tes. Berikutnya, pengertian bercerita. Bercerita tidak dapat dipisahkan dengan belajar berbicara, karena bercerita merupakan salah satu jenis dalam pembelajaran berbicara. Keterampilan berbicara yang pertama dapat memenuhi kebutuhan berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, khususnya bahasa verbal atau lisan. Menurut Dayat, dalam Aprianti, bercerita merupakan aktivitas menuturkan sesuatu yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi maupun hasil rangkaan. Maka dapat dikatakan bahwa cerita ini bisa jadi peristiwa yang benar-benar terjadi ataupun peristiwa yang dikarang. Selanjutnya, pengertian kemampuan bercerita. Tadi diketahui pengertian kemampuan adalah sesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas dalam kegiatan atau pekerjaan yang ia lakukan dan dapat diukur melalui alat-alat tertentu. Adapun pengertian bercerita adalah penyampaian ide atau gagasan secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau kejadian yang baru terjadi penghasil rekaan. Berikutnya, bentuk tes kemampuan bercerita kelas 5 sekolah dasar. Tujuan pembelajaran bahasa ini. Selanjutnya, bentuk tes membaca. Dalam penelitian ini, peneliti akan menguji siswa dalam memahami teks tentang kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dalam kegiatan membaca diperlukan adanya tes kompetensi membaca. Selanjutnya, ada bentuk tes membaca. Dalam penelitian ini, peneliti akan menguji siswa dalam memahami teks tentang kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dalam kegiatan membaca diperlukan adanya tes kompetensi membaca. Yang berikutnya, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan unsur yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Selain metode mengajar, pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian guru dalam setiap kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu mempelajari bagaimana menetapkan media pembelajaran agar dapat mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Media adalah salah satu sifat yang meyakinkan pesan agar dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audiens siswa supaya dapat mendorong terjadinya proses pada diri siswa. Pengertian media pembelajaran menurut Eger Limawati dalam bukunya Media diartikan sebagai alat yang dapat digunakan sebagai penyampaian pesan untuk mencapai suatu tujuan dalam pembelajaran yang menyenangkan. Berikutnya, pengertian media buku cerita bergambar. Muhammad Nur Mustaqim mengemukakan bahwa buku bergambar adalah buku yang memuat suatu cerita melalui gabungan antara teks dan ilustrasi. Kata-kata dan teks dalam buku cerita bergambar, pertama pentingnya dengan gambar ilustrasi. Guru akan membantu anak mengembangkan sensitivitas awal ke imajinasi dengan penggunaan bahasa. Berikutnya, jenis buku cerita bergambar. Yang pertama, cerita bergambar yang mengandalkan gambar di mana teks hanya berfungsi sebagai penjelasan gambar. Yang kedua, cerita bergambar di mana ilustrasinya dibuat khusus untuk menampilkan teks. Ini berarti teks dibuat dahulu, sementara ilustrasinya hanya berfungsi sebagai tambahan atau penjelasan. Yang ketiga, cerita bergambar di mana ilustrasinya murni merupakan dekorasi, memiliki sedikit hubungan atau tidak sama sekali dengan isi teks. Selanjutnya, manfaat buku bergambar. Buku cerita bergambar dipilih sebagai salah satu media pembelajaran karena sebagian besar peserta didik yang suka melihatlah dan membaca buku di perpustakaan sekolah walaupun peserta didik tidak mengetahui isi dari buku tersebut. Yang berikutnya, kriteria buku cerita bergambar. Buku cerita bergambar seharusnya memiliki persyaratan menggunakan bahasa yang sederhana dan materi dapat dipahami anak. Hal ini untuk mempermudah anak dapat membaca dan memahami isi bacaan. Buku cerita bergambar harus memperlihatkan kosakata bahasa dan kemampuan berbahasa sesuai usia anak.
Selanjutnya, langkah-langkah cerita bergambar. Yang pertama, Anda memperhatikan guru menyiapkan alat peraga yang diperlukan. Kedua, Anda memperhatikan penjelasan guru secara ringkas tentang alat tersebut. Yang ketiga, Anda memotivasi untuk mendengarkan cerita. Yang keempat, Anda diberi kesempatan untuk memberi judul cerita. Yang kelima, Anda mendengarkan judul cerita dari ibu guru. Yang keenam, Anda mendengarkan guru bercerita sambil memegang alat tersebut. Yang terakhir, setelah selesai bercerita, guru memberikan kesempatan kepada anak untuk memberikan kesimpulan cerita tersebut. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan media bergambar. Yang pertama, kelebihan media bergambar. Kelebihan media bergambar selain kesederhanaannya mudah didapat maupun dibuat namun sangat bermanfaat. Kelemahannya, setidaknya daripada beberapa gambar sudah cukup memadai, tapi tidak cukup besar ukurannya bila diperlukan untuk pengajaran kelompok besar. Yang ketiga, selanjutnya ada bab 3 metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya pakai ini kuantitatif. Nah, metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti populasi tertentu. Di sini saya menggunakan yaitu eksperimen. Nah, itu eksperimen murni. Yang berikutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2021 di SDN yang terletak di Desa Siling, Kecamatan Batu Kudang Utara. Desain penelitian. Nah, desain penelitian eksperimen ini adalah the non-equivalent pretest, post-test, group design. Nah, di sini saya menggunakan pretest dan post-test. Nah, berdasarkan desain tersebut, langkah pertama harus dilakukan adalah menentukan kelompok eksperimen 1 dan 2. Langkah kedua adalah memberikan pretest awal yang sama pada kelompok eksperimen 1 dan 2. Kemudian, kedua kelompok eksperimen tersebut diberi perlakuan yang berbeda. Terakhir, populasi dan sampel penelitian. Pertama, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 di SDN tahun ajaran 2021. Yang kedua, pengambilan sampel dilakukan secara acak, yaitu dengan mengambil sampel berupa kelas-kelas. Hal ini dilakukan karena pengambilan sampel di sekolah hanya bisa dilakukan dengan memilih kelas-kelas yang kemudian dijadikan kelompok eksperimen. Yang berikutnya ada teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tes hasil membaca siswa. Nah, tes hasil dari membaca siswa telah kita lakukan. Yang kedua ada kuesioner, yang ketiga observasi. Nah, yang berikutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif. Yang kedua, uji asumsi atau prasyarat analisis. Yang ketiga, uji hipotesis. Nah, sekian. Itulah hasil dari proposal seminar saya. Sekian dan terima kasih.